kedatangan The Living Legend Om Sandy Lontongan. Om, Yes. piye kabare Om? Ape tanan. Ape. Ape. Iki wong nado suka ngomong Jawa piye to? Gua excited saudara-saudara. Kedatangan Om Sandy Lontongan. Om, sehat Yes. ya Om ya? Yep. Sehat. Amin. Amin. Gimana Om tanggapan tentang Covid nih Om? Buat Hah? musisi nih Om. Buat musisi sangat berdampak pasti. Parah Tapi ya, saya Om, ya? juga bersyukur karena saya udah lulus. Oh, udah. Universitas Om yang Covid. Delta, S1 apa S2? S1 aja lah Sama lah, cukup. Om. Jangan S2, jangan sampai. Amin. Makanya saya himbau juga teman-teman jangan sampai lah. Ya, S1 ya. pun jangan sampai. Kita sudah antigen ya kawan-kawan. Amin. Nah, terus dulu waktu S1 lama Om? Pemulihannya lama Om? 1 minggu rumah sakit, 2 minggu di rumah. Cepet loh hitungannya. Tapi sempat masuk rumah sakit ya? Jadi sempat mondok. begini, sebetulnya waktu itu ada pilihan, mau isoman atau di rumah sakit. Cuma saya lebih memilih ke rumah sakit, karena kebetulan juga ada temen yang salah satu dokter di situ, dan memang dia dokter paru, dia suggest ke rumah sakit. Karena gini, keuntungannya adalah segala sesuatunya itu di check up. Iya, betul. Jadi kita cek, nggak cuma cek Itu beda paru. dengan isoman ya Om ya? Iya, semuanya dicek. Istilahnya kayak general check up lah. Iya. Dan memang kalau di isoman kan, kalau ke lab kita harus cek sendiri, automatically, jadi ya keluar sendiri. Iya, Ya. betul. Kalau di rumah sakit udah satu paket semua. Dan pertanyaan saya terakhir sama teman saya itu, saya bilang, ini semua penawaran menarik. Tapi yang terakhir ini bagaimana? Apa itu? udah terkena dampak, terus masuk rumah sakit bukan kemauan kita kan? Masa suruh jual diri, masa jual drum? Jual snare bisa lah tuh. Tapi jawabannya sangat-sangat memberkati dan harapannya luar biasa. Semua ditanggung oleh Kemenkes, dalam hal ini pemerintah Indonesia. Tepuk tangan untuk pemerintah kita, luar biasa. Tapi di lingkungan aku juga ada yang kayak gitu Om. Ya. Bukti nyata bahwa memang ditanggung selama COVID di pemulihan di rumah Iya, sakit. iya. Memang ditanggung itu. Aku juga dengar bukan yang pertama nih kayak gini. Iya. Berarti memang benar ya Om ya? Ya, pemerintah kita memang luar biasa. Top ya, top dalam ya. hal ini, terima kasih untuk top. pimpinan negara Republik Yoi, Indonesia ini, yoi. Presiden kita, Top. Menteri Kesehatan, terima kasih. Nah, terus kalau untuk kegiatan musiknya Om, selama pandemi gimana nih Om? Kita pinter-pinter aja. Jadi kadang-kadang ada tempat yang nggak berani, tapi kita suruh berani. Ada ada tempat yang terlalu berani, kitanya yang ketakutan. Iya, Oh, betul. iya. Karena kan terlalu berani kan risikonya kan 40-60. Tapi kalau yang tempat yang tidak terlalu berani, ya kita masih bisa fight 50-50. Nah, resikonya ya cuman itu aja, prokes, pasti. Udah cuman itu aja sih sebetulnya. Jadi selama, kalau yang banyak kita tahu nih ya guys, Om Sandy ini kan sekarang banyak berkecimpung di dunia rohani. Kalau untuk kegiatan rohani juga pengaruh ya Om ya, selama pandemi ya Om ya? Pasti, semua sektor pastilah. Mau rohani kayak mau nggak rohani, semuanya pasti terdampak lah. Terdampak. Memang ini adalah satu perubahan yang benar-benar yang tidak pernah terpikirkan oleh manusia. Siapa nyangka tiba-tiba Om Sandy datang pakai masker kita berdua ya Om ya? Siapa nyangka kan Om kan? Ya nggak itu. Kebiasaan baru Om. Kebiasaan baru. Orang kita biasa bernapas bebas, tiba-tiba napas kita tertahan kan nggak enak banget. Apalagi kalau kita main musik, dan terutama pemain tiup. Nah, lebih susah tuh kan. Om, Yes. thank you very much udah datang di acara Yongki Show. Pertanyaan pertama nih Om. Oh, dari tadi belum ya? Belum lah. Oh, saya kira udah pertanyaan. Kangenan dulu Om. Wih. Lama nih tak jumpa nih sama Om Sandy nih. Tapi macam apa? Awak tak bawa lah. Tuh trombon sama trompet lah. Bawa lah tuh brontom. Om, Yes. mau nanya dong Om. Yes. Om itu selama pandemi kan ini kan lagi ada kebiasaan baru di dunia sama musisi nih Om, virtualan lah ya kan, dunia virtual. Mau nanya, ini pertama sekali nggak Om ikutan
podcast atau acara khusus yang mengundang Om Sandy di acara channelnya siapa, kecuali yang live virtual ya Om? Pernah nggak sebelumnya Om? Karena dari jejak digital kayaknya nggak banyak. Orang banyak nih yang pengen, waduh Om Sandy Luntungan nih ada di Yongki Show. Nah, itu pernah nggak sih Om? Kalau podcast secara seperti ini sih belum ya. Baru pertama kali. Untuk first time Om ya? First time. Beruntung sekali nih Yongki. Memang Yongki luar biasa. Nggak sih Om, biasa aja sih dia Om. Iya, memang sekarang biasa di luar kan, dia di luar nih. Kita usir ya Iya, Om. Kita usir. Baru pertama ya Om ya? Kalau secara podcast sih baru pertama, tapi kalau untuk virtual seperti live streaming ya udah itu sering. banyak, aku pernah nonton. Itu yang pernah sempat ditebet juga Om, belum. Pernah nonton tapi belum pernah diajak kan? Belum pernah. Saya udah. Oh, udah ya. Udah. Habis dia kemana tahu waktu itu? Iya, aku juga harusnya ikut itu. Iya. Iya. Ya udahlah Om. Udahlah, mohon maaf. Jadi kita bikin lagi nanti ya konser Ya. 2 ruang, konser 2 ruang. Iya. Om, Yes. cerita dikit dong tentang Apa Om tuh? pertama banget itu ketemu, ini kan acaranya Yongki nih Om. Ya gaya-gayaan gitu Om, pengen punya acara podcast Yongki Show. Itu yang buat nama dia tuh Om. Oke. Nah, gua pengen namanya Yongki Show gimana? Ya udah. Hmm. Nah, terus pertanyaannya, Om pertama banget ketemu Yongki itu di mana? Terus bagaimana proses ketemunya? Kok mau Om kenal sama dia? Itu pertanyaannya itu. Ya secara kan Ya. Om Sandy levelnya udah di mana, tiba-tiba ini anak muda yang entah dari mana tiba-tiba bisa ketemu sama Om, gimana ceritanya dulu Om? Iya, Tahun memang. berapa gitu? Awal mulanya sih memang sebetulnya dalam konteksnya tuh Yongki datang ke acara saya. Oh. Jadi kita waktu itu bikin 1 bulan sekali acaranya namanya Jazz Gospel di Gandaria City di Gedung Geraha Berkat. Jadi ya memang acara itu mungkin sangat berdampak ya pada saat itu karena belum pernah ada yang bikin seperti itu sehingga tersebar luaslah di kalangan musisi-musisi muda. Nah, satu kali yang saya tahu sih Yongki itu pernah di-invite sama Om Adi untuk datang. Akhirnya dia datang, kemudian di acara itu kan ada jam session. Ya. Nah, jadi waktu jam session kita undang main. Nah, disitulah Privan. Saya bilang, wah, boleh juga nih anak nih. Boleh juga nih apa ini dalam hal bermain? Wah. Apa gimana tuh? Ya, pertama kali datang sih terus terang saya kira ini pedagang handphone dari Roxy. Habis tutup toko datang situ. Terus tuh. Diundang suruh main kan. Begitu main, wah boleh juga nih ternyata ya. Tapi tetap saya selesai main, bicara-bicara, saya bilang, ngomong-ngomong pekerjaannya selain main musik apa? Di sini masih kurios, saya pikir ya, jangan-jangan ini emang pedagang handphone. Oh ya, ternyata dia kuliah di UPH, ini. Oh ya, oke. Udah. Ayo dong, saya bilang, datang dong sering sini, main-main bareng kita. Nah, akhirnya bulan berikutnya datang, main. Nah, udah terus keterusan sampai sekarang. Sekarang sih udah nggak pernah datang dia. Nggak usah, Bom. Nah, Nggak usah. Padahal Udah saya- TOP sekarang, udah TOP. Apaan sih? TOP di ini, di sekitar Melati Mas. Padahal aku tuh kenal sama Om ya dari si Yongki gila ini juga. Iya. Nah, terus Om, kalau berarti kan Om tahun berapa tuh berarti Om ya? Itu 2018 apa ya? Apa enggak, 2017? Iya, ya. Soalnya gitu. 17 berarti. 2017 ya. Heeh. Ya, 2017. Aku bantuin 2019. Soalnya pernah Yongki pertama kali ikut kita tur itu 2018 Januari ke Manado. Nah, itu dia. Itu grup yang tadi itu Om ya? Ya, Jazz Gospel itu. Berarti Om sama Yongki itu selain di Jazz to Gospel itu berarti Om ada juga proyekan-proyekan lain yang udah main bareng juga ya? Udah, setelah itu kan kita sempat main di ini Jazz Traffic Surabaya. Jazz Traffic. Lalu lanjutan dari situ kita main di Java Jazz. Nah,
Ada lagi di mana ya? Saya lupa. Kayaknya dua event itu deh. Iya. Di Jazz Traffic Surabaya tahun kalau nggak salah 2018 deh. Terus 2019-nya di Java Jazz. Nah, di Java Jazz itu ya memang apa matahari lagi bersinar ke Yongki. Sejak itu dia mulai dikenal orang. Matahari menyinari Yongki ya. Mulai menyinari Yongki, dia mulai main dengan dengan apa teman-teman yang TOP lainnya. Akhirnya dia lupa gitu. Nah, terus kalau Yongki itu kan kalau ngobrol sama gua tuh Om, ada sering nunjukin bukan praktekin, Bang. Kalau Om Yongki tahu Om Sandy pola ritmenya Om Yongki ini Om Sandy itu ini. Nah, bisa nggak Om kira-kira mainin di drum gitu yang membuat si Yongki itu kayak nempel banget dengan pola-pola ritmik yang ada di Om Sandy banget gitu loh. Oh, dia di mana yang buat dia jatuh cinta itu di mana sih Om? Contohnya Om? Salah satunya Om. Mesti dia ajak dia suruh main nanti. Nanti aja Om, mumpung nggak ada dia nih Om, kita ceritain dia di belakang aja Om. Apa perlu saya main piano? Kira-kira kayak gitu. Itu dia. Oke Om Sandy, mari kita sambut pemilik acara, Yongki Show. Belum nyala. Duduk. Ya. Belum nyala. Oh, enggak apa-apa. Jadi tadi ngomongin apa nih kalian? Aduh. Ya. Nggak perlu tahu. Nanti gua lihat ya berarti ya. Kok lu bisa mendatangkan ini sih? Iya, itu legend, Yong. Nih, salah satu bapak gua dalam musik nih. Tapi jangan jadi durhaka gitu. oh, enggak. Enggak. Gua belum opening nih acara gua belum opening nih. Oke. Now, selamat datang di Yongki Show. Batuk. Yong, gimana sih? Opening itu kan di situ ada Om Sandy. Kasih tahu dong opening. Ya Om. Ya roll. Tak gede. Kayak mau Sinkop. Mau tahu sendiri. Sinkop aja biasa. Dong. Roll aja Om snare ya. Selamat datang di Yongki Show. Ribo. Belum sama. Oke, roll. Selamat datang di Yongki Show. Ribo. Yoi. Ya. Beda ya. Beda. Kalau legend yang main drum beda loh. Om, tapi udah berapa lama kita nggak main bareng Om? Kayaknya kok wajah lebih dewasa kayaknya kelihatannya ya. Gimana Om? Udah berapa lama kita nggak main bareng? Lupa dicukur. Iya, udah. Wajah lebih dewasa sekarang ya. Nah, jadi gimana Om? Sekarang hari-hari sibuk ngapain aja Om? Sibuk nonton Yongki Show. Ya. Subscribe belum Om? Oh, itu. Subscribe dong. Jadi gimana Om? Hari-hari kegiatan masih main drum Om? Ya masih lah. Oh. Utamanya. Lihat ya. Coba kamera zoom tuh, lihat tuh snare-nya. Sedap tuh. Mahal banget ya, mahal lah. Coba. Om, Yes. ini pakai drum apa sih Om sih? Ini ya udah jelas ada namanya di depan tuh. Oh. Namanya Sonor. Emang drum favorit atau gimana Om? Sonor kebetulan
mengendorse saya sejak Oh, 2007. 2007 ya. Nah, jadi udah berapa tahun? Bebas Om? Om, sebut merek bebas. Bebas, iya. Kita pancing sponsor kok ini. Iyalah. iya. Cuan. Justru itu saya mau mempertegas. Iya Om. Gimana Om? Karena saat ini memang Sonor dalam hal ini MG Music yang bayar saya. Jadi Jadi saya cuan pakai- ya, Saya pakai cuan. drumnya. Iya. Jadi saya lihat Om Sandy di endorse sama Sonor, saya main sama Om Sandy udah 6 tahun yang lalu ya. Sekarang Kalau kita di-endorse baru apa, ketemu. Di endorse sama Kurzweil sih ya, cuman ya siapa tahu di antara dua merek ini ada yang mau sponsor kan gitu aja. Kita sebut aja gitu kan. Jangan pakai Gitu. cuman dong. Jangan cuma harus. Harus ya. Jadi Bang, kalau yang gua denger Om Sandy ini ada drummer ya, drummer Jepang ya, namanya Akira Jimbo Bang kalau lu tahu. Iya, tahu. Dari zaman dulu gua belajar di konservatori nama itu didengungkan. Gua denger Akira Jimbo ketemu Om Sandy cium tangan. Iya ya. Iya Itu loh. terlalu berlebihan yo. Berlebihan lebay ya, Om ya. Sampai Akira Jimbo katanya cium tangan katanya. Enggak. Tapi bentar ya. Nah, gimana? Jadi sebelum ada lo, Hah? gua udah cross check langsung nih Iya. sama Om Sandy. Iya, gimana? Om, Hah. lu Ya. nemuin Yongki itu di mana? Hah? Terus Om Sandy itu jawabnya di parkiran Glodok. Iya. Ya, emang Lagi- gua kan gelodok. Tadi lu katanya. Pak, di parkiran kodok biasa dong, kongkong celana pendek. Saya dari zaman dulu ya kalau latihan sama Om Sandy, celana pendek terus. Ya, gimana, Sampai gimana, mau Om? syuting video juga celana pendek juga. Ketemunya sama Om Sandy, katanya lu pernah mengetahui Jazz to Gospel kan? Heeh. Jazz to Gospel. Ada acara Nah, Jazz ada Gospel. acara itu. Sebenarnya enggak. Nah, Kalau gua gimana? boleh Kalau cross check, itu gimana? enggak. Kita ketemu 2009 waktu gua masih ada di salah satu konservatori. Nggak boleh sebut karena berlawanan sama Kurzweil. Jadi ada di konservatori lah, yayasan musik gitu yang cukup terkenal dan aku salah satu muridnya di situ. Waktu itu aku lagi demo show gitu kan. Demo show. Ini lihat siapa yang main drum nih. Kok enak banget gitu mainnya. Wah, Om Sandy. Gue bilang, wah pas gue lagi main gitu. Aku kebetulan juga karena Di ini ya, Jakarta Theater kan? Betul. Nah, Di iya. konservatori itu aku main, jadi aku majornya piano. Kan suruh milih dua, piano apa elektron. Saya nggak main elektron karena suruh goyang-goyang kaki, aduh nggak deh. Gue main piano aja dan gue lebih suka ngeband gitu. Dan memang aku mengidolakan drummer kan. Drummer salah satunya yang aku idolakan ya, kalau yang senior ya Om Sandy. Wih. Om Sandy. Oh iya benar. Karena ada orangnya nih. Oh enggak. Karena ada orangnya langsung. Enggak Om, enggak. Jadi, waktu itu dia bermain bersama Tante Widya Kristianti. Nah, kalau boleh dibilang Tante Widya Kristianti, kalau kita mau flashback sedikit, nggak apa-apa. Oh, Kristianti. Kristianti ya? Waktu itu, ini nggak ada jam bebas dong, acara gua kan boleh. Jadi, kalau mau dibilang inspirator secara musik seperti yang saya dulu sempat sebutkan, ada 5 orang, ada Kak Ferdinand Marsa, Ibu Verasung, Om Sandy salah satunya, ada Cutnya Deviana, ada Sri Handuraga. Tapi ada yang jadi inspirator buat gue dalam musik bisnis. Ngajakin gue rekaman alias. Namanya Om Willy Sumantri. Om Willy tuh ngomong, Yong, kamu mau tahu nggak Ratu String Indonesia siapa? Ini sungguhan nih. Om Willy tuh papanya Echa Sumantri. Ratu String itu namanya Widya Kristianti, Yong. Kamu denger. Jadi gini, selain gue belajar di konservatori itu, gue pertama kali rekaman sama Willy Sumantri memang. Diajakin untuk ya udah gitu gue ngisi piano kan nggak apa-apa dong, anak SMA waktu itu. SMA bayaran masih murah lah ya kan. Emang dibayar? Ditraktir sop kambing. Ya gitu lah. Udah nih selesai. Dia bilang, kamu mesti denger Tante Widya Kristianti. Memang dari zaman dulu gue belajar di konservatori itu, yang disebut untuk arranger adalah Elva Sesioria waktu itu sama Andrianto. Nah, dan juga Om Sandy kan juga main di situ. Nah, gue juga penasaran nih siapa nih gini Tante Widya. Wah, Tante Widya. Kok pas gue liat Tante Widya kok yang main drum kok. Wah, Jackie Chan nih gue bilang nih. Wah, ini nih. Pendekar ya. Terus pendekar pas di dilalahnya kali itu, gue harus main karena gue majornya piano, tapi ada minornya percussion. Ada satu part yang gue main drum. Gue main drum, masa dilihat sama maestro kan susah ya. Takut gue, iya. Nah, baru... Tar dulu. Waktu lu main drum itu lu masih ingat gak lu main drum gimana? Apa ya?
Lupa ya. Yang pasti gue yakin juga sih Om Sandy juga siapa ini anak ini pura gaya-gayaan Drum. Oh iya. Ngapain Om? Main. Nggak mau gua. Jangan. Habitatnya situ kan main drum. Lah ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa Udah. dong. Cobalah. Kok gua suruh main drum? Nggak apa-apa. Maaf ya Om ya. Ya, cuma diinget aja waktu lu yang sok jago main drum di depan Om Sandy itu gimana gitu. Dulu gua main timpani ya, terus ini, nah ini dia jago nih. Selesai, udah. Balik. Jangan. Aku baru jago nih main montu. Oh, right. Tapi khusus di A minor. Khusus A minor ya. Nggak apa-apa. Kalau Om Willy Sumantri malah itu loh. Kalau bisa pemain piano kan di C atau A minor kan. Om Willy cuma bisa main di Fis. Wah, Zaman Cuma dulu di itu. Fis ya. enak. Fis. Cumanya di Fis, iya. Jadi kalau main bikin musiknya ditransfer dari Fis. Tapi ada satu yang aneh sih. Lu juga tiba-tiba bisa main drum. Gua rasa ya karena lu pakai sonor. Hah, iya. Om Sandy tiba-tiba bisa main keyboard. Kurzweil. Iya. Oke. Kita merasa sangat beruntung sekali nih. Hari ini makanya menurut gue Om Sandy dia adalah bintang tamu pertama di acara kita ya Bang ya. pertama. Setelah episode sebelum-sebelumnya Kan kita games main doang. games ya. Kali ini mengundang Top games dong. games tapi Top mengundang games living dong. legend. Yoi. Zaman dulu akhirnya aku menunaikan tugas guruku untuk bilang kalau kamu keluar dari konservatori ini kamu harus ketemu salah satu drummer namanya Sandy Luntungan. Oh gitu ya. Ya, saya Lu nggak lebay ini kan? enggak. Memang mainnya enak sekali gitu. Saya main sama dia. Haleluya. Jesus Christ. Oh. Oh iya bener. Hah? Iya. Terus lihat ya yang main drum gini ya. Lihat tuh. Splash ditumpuk-tumpuk jadi kebanyakan gaya. Iya kan seperti moto kita kan. Oh iya, apa Om? Main nggak perlu jago. Yang penting banyak gaya. Yang penting gaya. Stop nih. Stop para Setuju sih. Enggak gini, para netizen gini. Main nggak perlu jago, yang penting banyak gaya. Tapi yang ngomong jago banget. Maksudnya apa itu? Iya. Tapi kan Ya. anak sekarang kan bagus-bagus. Enggak lah, maksudnya. Justru karena itu bagus-bagus, makanya dia nggak pernah ngajak gua. Enggak Om. Oh, nggak pernah diajak Om. Wah, Hari ini diajak Om buktinya. kalau hari ini kan ajaknya konten, ngejob, beda. Oh iya. Siap. Nanti Om, Tuh, dicatat tuh. aku punya kerinduan sih Bang. Selain aku untuk bikin musik untuk pop kan aku kan bikin musik untuk idealis sendiri ya. Karena aku ngefans banget di pop 80-an, aku ngefans sama kalau nasional kalian tahu lah saya ngefans sama siapa, Elva Sesioria. Kalau untuk internasional saya ngefans sama Sergio Mendes, sama Dave Grusin, sama David Foster. Saya pengen bikin single sama Om Sandy, tapi Om Sandy nggak bisa mulu waktunya. Dia bilang, sorry gue sibuk nih, katanya gitu Bang. Ya. Jadi susah. Itu kalau di dunia itu kan pertanyaannya apa? Harus saling cross check ya. Iya, Ini dari satu sisi kan. Iya. Dia tanya nggak bisa kan, padahal boro-boro nanya. Kebongkar saudara. Iya. Bongkar. Oke. Om Sandy sama Yes. Yongki, mumpung lagi ada nih, aku ada games nih satu nih. Gamesnya apa? Ini gue nggak dikasih tahu lagi Oh, nih. Jadi di Yongki Show ini bukan jago-jagoan Om. Dari awal udah gue bilang sama dia Om, lo kalau mau jago-jagoan mah di channel YouTube yang lain udah banyak, lo jago tuh udah banyak gitu. Tapi ngomong-ngomong di meja itu ada parfum itu. Sponsor. Kalau Yongki bilang mana ada sekali ya. Yang penting, Ini maksudnya, ini sanitizer yang wangi gitu. Jadi supaya nggak sumpek. Bawa parfum terus udah. Ini ya, sedap banget nih, banyak gaya banget nih benar. Tapi untung jago lu. Kalau enggak mah ya. Oke, gamesnya gini Om, Yongki. Apa? Jadi pertama itu Yongki buat Polaritem apa? Nggak usah main lagu.
buat sendiri aja on the spot semua, terus nanti disambut sama Om Sandy. Tapi setelah itu udah dapat nih Om, udah dapat nih misalnya udah 16 bar udah ini di Swift. Ya, switch ya. Switch. Apa nih? Lu di sana, Om Sandy di sini. Mampus lu. A minor. Amin. Lu jangan main di fis lu, A minor. Oke? Begitu nanti gua suruh putar. Putar. Anjing ya. Seru banget nih. Yuk, itu masalah gampang. Gampang itu. Yuk. Oke. Siap, dari oke. Salah satu drummer kriteria yang main sama gue yang harus lulus adalah apa? Main brassnya harus enak. Om Sandy itu enak banget. Main brassnya. Tapi kalau gue jangan main brass. Kacau, yang ada hancur sedikit dia. Gak ada alasan. Loh, Om Sandy kan memang udah di A minor, ya udah lu gak ada alasan main brass lu. Oh iya. Oh gitu. Ya mending tar dulu, cek dulu. Donasi udah berapa? Nah, sekarang yang buat pola Om Sandy. Sound elektrik piano tuh ya, kayak Iya aja. kayak Joe Sample. Iya dong. Joe Sample tuh. Oke. Masa jual lawalatan?
Yang penting konten yang penting. Lu kebantu banget sama drumnya sih. Om. Iya. Sumpah, sound lu jadi tiba-tiba enak. Karena gini ya Om ya, aku nggak tahu nih. Nah, salah satu drummer yang gua kagumi kalau untuk tuning itu Om Sandy. Iya, nggak. Dan saya mempunyai satu prinsip gini, ketika satu produk dibuat, pabrik itu kan nggak main-main bikin. Contoh, misalnya kayak seperti ini, tom-tom. Sudah dibuat sedemikian rupa, memang sudah diperhitungkan kualitas suara yang akan dihasilkan oleh drums ini udah the best. Oke. Nah, begitu sampai di tangan konsumen itu kan sudah terserah kita kan mau diapain. Nah, kenapa nggak kita explore yang sudah ada dari pabrik? Karena di pabrik itu pasti yang produk spesialis yang quality controlnya kan bukan orang sembarangan. Betul. Nah, itulah yang membuat saya kenapa selalu lebih prefer kepada yang real, natural. Jadi kalau mungkin teman-teman nanti lihat mau di spot di sini, dari drum ini nggak pernah, di semua drum yang saya mainin tuh nggak pernah ada Lakban. ya damper lah istilahnya ya. Mau lakban boleh, sekarang juga ada yang Yang bahan gel. karet ya. Tapi memang nggak boleh, bukan nggak boleh, boleh. Tentunya gini, kadang-kadang kita perlu suara yang seperti kayak ini. Nah, kita perlu suara yang kayak gini. Iya. Nah, shock wajar saja kalau cuma ditambahin satu damper. Tapi kalau lain halnya seperti ada tuh Bahan itu kan? tadi. Di seluruh permukaannya lakban. Bahkan kadang-kadang udah dilakban ditambahin dengan damper yang dari kulit. Ya, tambah lagi, ditempel lagi sehingga bunyinya seperti mungkin kembalinya sekarang gini, salah nggak? Enggak. Kalau saya bilang nggak salah. Cuman kalau memang kita mau cari suara ini untuk sound effect, oke. Tapi kalau secara keseluruhan kaidah dari drumnya sendiri Jadi hilang ya Om ya? iya jadi hilang. Iya betul. Boleh sih, bukannya nggak boleh, cuman kalau memang mau karakter seperti gitu ya tuning aja drumnya sampai dapat bunyi suara. Betul. Bisa. Jadi nggak cacat gitu Iya, bunyinya. jadi Kayak tidak mencederai dari si alat itu sendiri. Iya. Orang fungsinya juga ada ya Om ya? Pasti. salah satu kesukaan drummer yang kriteria gue adalah gini. Ya tiap orang, tiap arranger, tiap player punya kriteria masing-masing ya. Salah satunya kenapa gue kagum banget sama Om Sandy. Om Sandy itu tegas mainnya, tapi pelan mainnya. Dia nggak kenceng Jadi punya. main pelan juga bisa tegas gitu ya. Iya, Nggak kalau mesti orang main kenceng, snare bikin sakit kuping, pasti sakit kupingnya, gitu. Kenapa Om? Kok bisa ya Om ya? Ini mainnya kayak gini hebat nih. Iya Om, triknya supaya mainnya piano tapi tegas itu juga memang sangat bantu buat player yang lain. Sangat bantu Om, karena begitu drum kenceng, apa ini ya? moodnya Rahasianya apa ya, kenceng. Om? Rahasianya itu ada di sini. Oh iya. Yoi, Yesus Christ, haleluya. Dalam Itu nggak bisa sih dipelajari. dalam. Memang nggak bisa dipelajarin, tapi guru saya tuh mengajarkan saya awalnya majornya memang drum, tapi bisa main gitar, bisa main piano. Lalu oleh Katanya guru saya ada gosip Om Sandy juara gitar klasik loh dulu loh. bukan pop gitar. Pop. Juara, memang bukan juara 1-2, tapi juara ketiga. Ya udah hebat lah. Ih, majornya drum. Main elektrik Om. Bukan, acoustic string. Acoustic string. Tapi materinya Kategorinya kategori pop. Dulu lagu apa mainnya Om? Lagu apa tuh? Waktu itu lagunya Pergi Untuk Kembali, lagunya. Elo yang di recover Elo. Pergi Untuk Kembali. Gusta itu ya. Komposisi solo gitarnya itu diaransemen oleh salah satu guru saya, yaitu Om Nelson Rumantier. Nah, memang nggak mungkin saya mengalahkan yang 1-2 ini karena memang selain pertama senior, kedua mungkin secara materi ya pastilah. Tapi saya berada di 3 besar aja udah bangga banget. Karena ada yang lebih senior. Bukan majornya juga kan. Bukan majornya bukan kok. major. Iya. Gitu, tahun 75 teman-teman. Nah, terus tadi yang dari hati tadi gimana Om? Penyelesaiannya saya dulu Om. Oh gitu, ya. Yongki ini suka motong-motong nih Om. Yongki. Enggak suka motong, cuman suka ngekat. Ya Om, coba Gimana gimana? tuh? Dari hati. Dari hati gini, jadi nyambungnya ke tadi karena guru saya dulu bilang kamu harus bisa main alat musik lain selain drum.
Waktu saya belajar, ya saya belajar aja, belajar piano, belajar elektron waktu itu malah. Belajar gitar. Pakai kaki tuh ya. Nah, plus pernah belajar apa tuh, Pak? Klarinet. Wow. Pantesan kalau bikin aransemen brass tiupannya nyampe loh. Fun fact. Karena waktu itu susah kan, klarinet kan pakai reed ya. Dan lidah kita kan mesti terbalik. Bunyinya ya walaupun tapi saya bersyukur banget walaupun saya nggak memperdalam. Tapi gini, ketika waktu itu tahun 75, saya diajak untuk jadi salah seorang pemain timpani di Orkes Simfoni Jakarta. Oh, main timpani? Main timpani. Oh, terus? Masih kelas 5 SD. Sampai konduktornya nanya sama guru Siapa saya lo? yang ngajak saya. Konduktornya waktu itu, almarhum Frans Saryadi, kalau pernah dengar. Salah satu petinggi di IKJ. Kemudian ada juga konduktornya Pak Adi Dharma dalam waktu itu, dan Frans Prabowo. Dia sampai tanya sama guru saya, karena guru saya yang rekomen saya, dia bilang, itu anak kecil bisa main? Ya coba aja dulu, kalau nggak bisa, ya udah nggak apa-apa. Oke. Singkat cerita, selesailah satu konser itu di gedung RRI, kan dulu kan Orkes Simfoni Jakarta di RRI. Ya, waktu itu ya, Tuhan, konduktornya senang, saya diajak lagi. Nah, cuman setelah bertahun-tahun, itu baru saya paham, walaupun saya nggak belajar biola, saya tahu, biola begini ya, ini gini-gini. Brass section begini. Rhythm yang percussion yang lain begini. Jadi ketika waktu saya main di band, itu terbentuk. Saya nggak boleh melebihi Yongki, nggak boleh melebihi pemain bass kalau ada pemain bass, nggak boleh melebihi yang lain. Kenapa? Karena fungsi saya rhythm section. Nah, kalau rhythm section ya rhythm lah. Jangan lagi rhythm, kita jadi solis. Nah, itu berantakan. Satu band pasti berantakan. Satu band pasti berantakan. Itu pendidikan Kemudian, yang dikasih sama gua. Top. Untuk seorang soundman juga, itu lebih mudah kalau si playernya bisa mengontrol. Ngerti nggak? Kita source-nya kan, kayak tadi Yongki bilang, bisa main pelan. Ya, kita denger aja secukupnya dong. Secukupnya artinya kita main bisa kita dengar, bisa teman kita main. Jangan kita main, mau mentang-mentang drum, ajar. Yang lain udah, aduh. Itu namanya kita disturbing, ya kan? Kan nggak enak kan kita kalau kita berteman aja bukan main musik deh, kita berteman, tapi kalau yang satu istilahnya nggak ngenakin, ya. kita juga bilang, ya kan? Yongki termasuk di yang itu tadi, teman yang tidak mengenakan gitu. Iya minta traktir terus ya Bang ya. Bang, aku mau kasih tahu juga salah satu fun fact-nya Om Sandy. Ini harus ada di konten ini, nggak boleh di-cut. Om Sandy adalah salah satu drummer yang bisa mengaransemen sebuah big band. Tidak banyak. Kan gue bilang, salah satu inspirator bermusik gue. Top Dia banget beruntung ya. banget dong ya. Iya. Di Yongki Show bisa mendatangkan Tamu pertama. Sang inspirator kan. Jangan bosen Om ya. Jangan apa? Jangan bosen. Maksudnya episode 2? 3. Bener ya? Ini dulu ya, ini. No problem. Yeah. As long Ininya as long ada. kopi. As long kopi ya. Udah, pusing. Oke, terima kasih teman-teman Yongki Show. Hari ini saya boleh berkolaborasi dan kedatangan salah seorang ayah saya dalam dunia musik. Amin. Sandy Jangan Luntungan. durhaka gitu. Om, Eh, saya punya keinginan sih ya, Om Sandy salah satunya nanti di single saya main gitu ya. Haruslah. Kalau Om Sandy mau ya, tahu Om Sandy mau apa enggak biasa. Nggak mau. nah ini dia nih. Gimana? Kalau orang tanya, waduh Om Sandy sibuk. Tiba-tiba dia udah Ya. punya penilaian sendiri ya Om ya. Bukan udah punya penilaian, udah rekaman sendiri. Udah edar. Terus iseng dong gue tanya, Yong, udah bikin rekaman? Iya, katanya mau ngajak. Aduh, sorry Om, soalnya ini low budget. Itu alasan pertama, low budget. Yang kedua, habis Om Sandy sibuk. Ini. Kamu kapan telepon nanya? Jadi di kebiasaan
kita tuh Om, kalau closing, Eh. Yongki nyanyi Om. Is, Yongki nyanyi. Jangan lah, Kakak Yong. Yongki, Koko Yongki. Hari ini aku ulang ya. Ya. Ulang. Lu nggak mesti main di A minor dong, kan Om. Oh iya. Om kan udah nggak main. Ulang. Nggak mesti di A minor dong. Divis dong, divis. Fis. Oh, fish. Oke. Jadinya biar fine. Wah, enak kan kalau fish? Hari ini kedatangan legend. Hari ini kedatangan maestro drum, Om Sandy Luntungan, sang idola, sang bapak dalam perjalanan musik Yongki. Sandy Luntungan, Sandy Luntungan, living legend akan hidup terus sampai Sandy Luntungan, Sandy Luntungan, Sandy Luntungan, the living legend. Saksikan terus Yongki Show di kanal YouTube Anda melalui handphone, laptop, komputer, atau apapun yang kamu punya. Dan dukung kami, subscribe kami. Sampai jumpa. Yongki. Coba aku kan udah lama nggak main bareng sama Om Sandy nih. Kita main lagu apa? Kameleon kayak asik tuh Om ya. Iya, itu kan lagu wajib jam session. Iya asik tuh. Pernah ada Musicians. I'm a musician. My specialist is drums. My subspecialist, baru mungkin